Selamat sore pecinta seni hobi di Indonesia. Jasperin Jaya selalu Perbatuan Indonesia. Nah, hari ini adalah hari yang spesial nih buat teman-teman Jasperin nih. Saya hari ini bertemu dengan Cak Lontong. Siapa yang tak kenal sosok beliau? Nah, sore ini saya akan berbincang-bincang sama beliau karena selama ini orang tahu selain seseorang entertain, beliau juga kolektor seni batu. Cak Lontong, selamat sore. Nah, ini saya baru tahu tadi Jasperin ternyata jayalah selalu Perbatuan Indonesia. Perbatuan Indonesia. Wah, mantap. Logonya seperti itu, Cak Lontong. Untuk menggairahkan bagaimana insan seni batu yang jumlahnya begitu banyak dari Sabang sampai Merauke. Betul. Tapi pemirsa juga harus tahu deh, Cak Lontong ini punya jargon sendiri loh, salam lemper, Cak. Salam lemper. Salam lemper. Artinya apa, Cak? Itu mananya? Ya karena saya lontong, jadi kalau salamnya lemper biar deket-deket lah. Jadi beliau dipanggil Lontong itu selalu dengan kaitannya dengan lemper. Cak, masa pandemik yang sudah jalan berapa tahun ini ya? Ya, 2 tahun lah kira-kira lebih. Ya. Ini sebagai entertain ini Cak Lontong ada pengaruh nggak selama masa pandemi ini? Ya pastilah, pasti. Sebenarnya kan pandemi ini semua lini, semua bidang usaha termasuk saya yang di entertain pasti terpengaruh karena kita itu dulu bekerja kan orang dikumpulkan, kita hadir untuk menghibur. Nah, sekarang berkumpul sendiri aja udah masalah, nggak boleh kan. Jadi kapan kita kerjanya gitu. Jadi makanya saya paling berdampak itu ketika awal ya. 2020 awal itu pas pandemi baru masuk dan seluruh dunia rame itu benar-benar semua di stop. Artinya nggak boleh ada kegiatan apapun. Termasuk orang harus WFH semua, sekolah juga. Artinya itu benar-benar mempengaruhi. Nah, ini benar-benar mempengaruhi. Bahkan ada penampakan tadi. Gak apa-apa, iklan. Bahkan gini Cak Lontong, kalau kita lihat dulu kalau pulang kampung itu sampai di kampung itu tempat-tempat yang menjadi akses jalan itu sampai ditutup batu. Iya gitu. benar. Waduh, di barikade ya kan. Di barikade betul. Jadi banyak ya istilahnya dulu di kampung lokal di lockdown. Ya betul. Itu saking karena memang kondisi kita memaklumi karena itu kan sesuatu yang baru. COVID waktu itu. Dampaknya seperti apa kan kita juga sudah tahu, makanya semua jaga-jaga. Makanya saya juga sebagai orang entertain ya menyadari kalau kita memang harus stop, nggak bisa sementara waktu bekerja, bahkan termasuk syuting TV berhenti. Ya maklum. Tapi dengan berjalannya waktu kita sudah tahu persis apa yang kita hadapi ya kan. Kemudian bagaimana mengantisipasi, akhirnya pelan-pelan sudah mulai bisa bekerja lagi walaupun mungkin lebih banyak virtual kan. Ya betul, virtual. Orang dulu meeting harus ketemu, sekarang harus virtual. Jadi tapi tetap walaupun virtual kita sudah mulai bisa bergerak lah. Dan sekarang semakin landai, semakin bagus ya, mudah-mudahan nggak lama lagi kita akan dari pandemi akan jadi endemi ini yang paling penting. Jadi pasti dibalik sebab ada akibat, itu yang pasti ya Cak. Cak Lontong ini sebagai insan seni, entertain, kemudian multi talent. Nah, Cak Lontong punya satu hal yang orang juga kenal tahu bahwa Cak Lontong itu memang mencintai batu-batu Nusantara khususnya ya. Nah, selama menjalani kesibukan ya Cak Lontong, hobi yang Cak Lontong ambil, yang dipilih ini sebenarnya berdasar atas kebetulan atau memang dari awal kecil sudah mengenal gitu Cak Lontong? Kalau saya sebenarnya dari kecil tidak mengenal dan tidak terlalu mengenal batu, tapi saya mulai SMA terutama kuliah itu ya. Saya baru tertarik dengan batu itu. Ya zaman kuliah, jadi awal 90 itu saya mulai aktif. Di Surabaya dulu kan, kuliah di Surabaya. Saya nongkrongnya di Kayun. Oh betul, Pasar Kayun. Pinggir sungai itu pasar batu, pasar batu permata Kayun itu kan wah udah. Saya biasa kalau kuliah kosong, nggak ada kuliah, saya nongkrongnya di situ. Sampai maghrib, sampai tutup pasar tuh, dan seminggu bisa 3-4 hari di situ nongkrong. Dan itu saya mulai belajar, soal batu, karena kan tahu sendirilah batu itu kalau kita nggak tahu, terus orang yang punya duit nggak tahu ya potensial untuk salah bukan ditipu sebenarnya, tapi salah memahami. Iya, karena
ada nilai kuratornya, ada seninya kan, ada seninya, ada nilai juga yang disebut sebagai kayak batu permata itu ada nilai-nilai memang nilai yang kaidahnya ya 4C seperti itu ya. Itu ada. Jadi kalau nggak tahu itu, kita biasanya nanti akan gampang dipengaruhi lah minim gitu. Makanya saya belajar tuh. Belajar jadi untuk membekali diri lah. Belajarnya juga langsung sama teman-teman yang apa namanya jual batu di sana. Makanya kenal banyak yang di Surabaya. Di Kayun ya khususnya. Di Kayun. Tapi memang betul Jalan di sana itu saya kan sering juga ya kalau waktu pulang ke sana, bahkan ada waktu liputan dulu itu memang ketemulah tokoh-tokoh hebat itu. Udah bahkan sampai sekarang masih konsisten. Makanya pernah saya bercerita dan menulis bahwa Surabaya itu surganya batu gambar sampai seperti itu karena memang hampir mayoritas ya mau main permata mau main batu mulia tapi didominasi oleh insan-insan seni pecinta Victorial. Nah berhubungan dengan seni Victorial nih saya sedikit tanya nih, apa Cak Lontong juga mencintai seni Victorial seperti itu? Saya termasuk orang yang sebenarnya tidak terlalu suka di yang batu mulia atau batu permata. Saya justru senang batu-batu yang punya nilai seni. Jadi kayak misalnya virus. Virus buat saya itu kan batu yang punya nilai seni. Dia bukan hanya dari warnanya, tetapi dari urat-uratnya. Itu kan ada hal lain yang bisa dinikmati dari sebuah batu ya. Betul. Makanya termasuk batu gambar. Batu Victorial itu buat saya sesuatu yang punya nilai tersendiri dan makanya saya koleksi juga beberapa dan banyak ya lumayan dari dulu. Makanya pertama kali saya jatuh cinta batu itu virus yang perlu diketahui virus karena itu tadi saya bilang itu hanya ada nilai seninya yang luar biasa, bukan hanya masalah keindahan dan kemewahan, tetapi bagaimana sebuah ada nilai seni, ada soulnya di dalamnya. Karena menurut saya dulu kalau pengalaman saya kayak virus itu kan semakin dipakai itu kan secara auranya kan semakin terbawa. Semakin batunya warnanya juga akan semakin hidup. Semakin hidup betul. Artinya kayak kita bisa berinteraksi dengan batu itu kan. Makanya saya cocoknya dengan itu. Kemudian kalau dulu yang di sana banyak kalau gambar yang dari Pacitan tuh banyak tuh. Gambar dalam kalau bahasa kerennya ya. Nah, gambar dalam kristal, gambar dalam gitu. Saya makanya paling seneng karena saya tuh gini. Ketika saya punya batu, waktu itu ya, kalau saya pikiran saya gini, kalau saya punya batu permata, entah itu safir, entah itu ruby atau diamond atau chrysoberyl, saya tidak bisa pamer ke orang lain karena saya yakin orang lain pasti punya yang lebih bagus. Orang saya mahasiswa bisa beli paling yang murah-murah. Tapi ketika saya punya virus, saya punya batu gambar yang seperti itu. Saya bisa berbangga dengan orang lain karena sehebat apapun orang itu dia nggak akan punya yang seperti saya miliki. Betul. Dan iya kan? Artinya untuk membandingkan itu tidak hanya dari kemewahannya, tapi lebih dari itu ada nilainya lain yang bisa. Makanya saya lebih senang ke situ. Ya selain menyesuaikan budget lah gitu. betul. Memang benar. Jadi sahabat Jaspurin, kalau kita bicara tentang seni batu virus itu memang unik. Virus itu tidak ada yang sama. Semua batu yang pernah ada, bahkan di dunia ini antara 1 dan 2 ini tidak ada yang sama. Benar. Ya kayak virus itu ya. Secara urat aja satu virus dengan yang lain pasti akan beda warnanya. Jadi punya keunikan tersendiri gitu yang tidak bisa kita bandingkan head to head. Belum lagi yang tadi kalau batu asli Indonesia kan karena memang budaya Victorial ini masih masih familiar di Indonesia. Nah itu juga one only in the world ya Calonong ya. Benar. Salah satu-satunya dan itu kembali lagi. Jadi di dalam seni itu memang kalau kita mampu memilih, jadi memilih sebuah pilihan seni itu bebas tergantung siapapun orangnya. Tapi di saat kita mampu mengambil sebuah pilihan yang tepat, itu saya pikir menjadi sebuah aset ya Calonong. Betul. Makanya saya mikirnya dulu saya ketika mahasiswa tadi saya cerita awal-awal suka batu itu teman-teman yang lain kalau melihat saya mungkin aneh ya. Anehnya itu batu aja maksudnya dapat batu dibeli seharga segitu buat apa gitu. Tapi saya juga merasa bahwa ini
punya aset, disebut aset, jadi Iya. punya nilai invest. Iya, betul, betul. Karena saya berpikiran gini, batu itu asli itu kan produksi alam. Iya, betul, betul. Ketika produksi alam itu dieksplor, maka di dalam kurun waktu tertentu pasti akan ada langka, semakin susah mencari. Nah, ketika sudah pada posisi susah dicari dan langka itu, maka nilai sesuatu itu akan menjadi tinggi. Iya, betul. Nah, itulah yang disebut menjadi aset, bisa punya nilai investasi Iya. yang bisa. Saya pikir waktu itu bisa, karena saya juga bisa membuktikan. Jadi gini, dulu beberapa koleksi batu saya itu saya beli dengan harga yang sangat, menurut saya itu sangat terjangkau, murah ya. Tapi dalam waktu setahun dan tahun itu bisa ada yang nawar jual itu Nilainya bisa lipat-lipat. Iya, 10 sampai 20 kali lipat. Itu kan sebuah, walaupun saya bukan berdagang, Iya, tapi iya, sebuah kebanggaan buat Iya. saya. Ternyata dulu saya nggak salah pilih Iya, gitu. betul, betul, yang betul. buat saya punya nilai itu bahwa kita tidak salah pilih dulu. Bahwa ini yang kita pilih itu punya nilai investasi, punya nilai seni yang bisa dihargai dengan kurun waktu tertentu. Itu yang membuat saya jadi akhirnya semakin suka, apalagi dengan yang pictorial gitu kan. Ini sahabat-sahabat Sprint, ini tadi salah satu tip yang sudah disampaikan oleh Cak Lonong. Cak Lonong memang tadi sudah disampaikan ya, sampai seminggu itu 5 kali, 4 kali ada kegiatan kuliah malah dikayun. Tetapi tidak salah, beliau tidak sia-sia. Apa yang beliau lakukan ternyata akhirnya menumbuhkan pengetahuan beliau, meningkatkan bagaimana memahami tentang batu, dan akhirnya memberikan satu pemilihan yang tidak salah. Jadi tepat memilih walaupun harus rentan waktu. Mungkin Ya. ada setahun, 2 tahun gitu kan. Iya, pasti. Nah, jadi teman-teman juga harus bersabar ya dalam menjalani seni hobi ini. Hobi ini harus dijalani dengan happy ya jalan. Benar, nah itu memang syaratnya harus enjoy, harus happy. Jadi harus enjoy seperti yang Cak Londong katakan. Nah, itu kalau dihitung ya Londong, sudah berapa lama nih dari masa kuliah ke sini? Berarti ada lebih dari saya itu ya anggap aja tahun 90 lah. Ya. 90 sekarang 2020, 30 tahun. Iya kan? Iya, iya. 30 tahun saya. 10 tahun. Jadi luar biasa ya teman-teman. Cak Lontong sudah membagi tips bagaimana beliau dulu mengawali seni batu dan bagaimana tadi bercerita di dunia entertainnya. Nah, ini yang pasti kita tunggu nanti next time. Cak Lontong, saya minta waktu suatu saat kalau boleh berkenan, pengen melihat koleksi-koleksi Cak Lontong. Keberatan nggak kira-kira? Boleh, nanti kapan-kapan kita bisa. Ya walaupun kalau dibilang mungkin sama kolektor lain dilihat ya nggak banyak saya punya, tapi saya memang koleksi juga beberapa jenis batu. Nanti kapan-kapan boleh main lah. Oke, Mas Doni, ini kan Nah, ini teman kita nih, ini Mas Doni Doni. ini juga sudah punya jam terbang luar biasa. Saya udah kenal beliau juga udah lama. Jadi nanti ada agenda setelah ulasan ini. Nanti kita mau ke tempat Cak Lontong. Kita mau lihat koleksi-koleksinya Cak Lontong. Jadi nanti minta diantar ya sama Mas Doni. Boleh Mas Doni. Nah, pengalaman Mas Doni tentang euforia seni batu yang sekarang ini sudah masuk di tahun 2022. Jadi seperti apa yang terbaru, kemudian harapan Mas Doni kayak apa nih sebagai pelaku seni batu? Kita selaku seniman batu ya, Ya, apalagi dengan ada daerah Presiden Cup ini ya, ya, euforianya berasa banget. Jadi para kolektor, orang-orang yang lama tadinya main batu pada turun semua gitu. kembali punya semangat gitu ya, Don? Semangat lagi. Alhamdulillah dengan adanya acara seperti ini kan, mungkin mudah-mudahan ke depannya batu semakin ramai lagi kayak dulu. Oke, inilah harapan yang memang kita semua mau apa ya, memang kita inginkan ya, Cak Lontong ya. Perjalanan waktu itu memang macam-macam. Di saat roda kehidupan kadang di atas, di bawah, di samping. Nah, kembali lagi ini mungkin momennya ya, Cak Lontong ya. Ya. Jadi event Presiden Cup ini buat pecinta seni batu dan hobi di apapun. Ini majalah edisi 2 Jasprint yang mengupas tentang salah satu batu endemik dari Jawa Timur. Salah satunya adalah Jasper Pamor Limar. Ini ungkapannya ada di sini, dan di dalam ini juga mengupas tentang bagaimana kategori kelas yang akan ditampilkan dalam acara Game Presiden Cup 2022. Ya. Memang penyelenggaranya kemarin diundur ya. Diundur harusnya Maret ya. Harusnya ini. Jadi kita bulan harusnya ini. di minggu ini, tapi karena BNPB memberikan ketentuan dan kita harus patuh. Jadi akhirnya acara ini nanti terselenggara tanggal 18 sampai 28 sampai 31
Juli Ya. 2022. Tapi justru menurut saya kalau mungkin ini persiapannya jadi semakin kita punya banyak waktu untuk menggelar acara ini kan semakin baik, dan juga ini yang paling penting yang terlibat juga akan semakin banyak. Iya, Gitu. betul. Jadi kami juga mengaturkan permohonan maaf. Jadi pihak Jasperin sudah mengklarifikasi kemarin bahwa acara ini akan mundur di bulan Juli, tepatnya tanggal 28 sampai 31 Juli, dengan harapan ya persiapan teman-teman semua yang memang nanti menjadi salah satu kontestan dan peserta dari eksebisi akan lebih siap lagi. Dan kita nanti akan ikuti ya di next, kita akan kupas tuntas, kita akan lihat nih koleksi-koleksi Ya. Lontong di rumahnya, dan nanti sampai ketemu nanti ya di penayangan berikutnya. Lontong, terima kasih waktunya. Thank you. Mas Doni, terima kasih waktunya. Sukses Mas, terima kasih semuanya. waktunya. Sehat-sehat selalu. Siap. Cak Lontong, salamnya apa Cak Lontong? Salam lemper. Salam lemper untuk Jasperin. Jaya selalu perbatuan Indonesia.